warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Mawaddah dengan NIM 1222101114. Nah, di sini tuh saya akan berperan sebagai host. Nah, dan teman saya, perkenalkan, nama saya Cantika Nabelia dengan NIM 1222196. Di sini saya akan berperan sebagai narasumber. Di sini kita akan menjelaskan mengenai dua bisnis. Yang pertama adalah bisnis kecantikan, yaitu dari Scarlett dari Felicia Angelista, dan untuk yang bisnis kedua ini yaitu datang dari bisnis kuliner, yaitu Geprek Bensu. Nah, yang dionerin oleh Ruben Onsu. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita langsung mulai aja ya, Bel. Ya. Dari bisnis yang sukses dulu nih. Ini kan bisnisnya udah besar banget ya kan, dan udah booming banget di pasaran, khususnya di pasaran kecantikan, di sektor kecantikan maksudnya. Nah, apa sih yang kamu lihat faktor dari kesuksesan Scarlett itu sendiri? Oke. Terima kasih kepada host, teman saya Atika. Jadi menurut saya ini kan Scarlett ini bisa dibilang termasuk salah satu brand yang sukses dari seorang artis yang beralih ke dunia bisnis ya. Benar. Felicia Angelista ini kan yang berhasil membawa brand ini menjadi raksasa di industri kecantikan lokal ya, yang kita ketahui. Benar. Nah, menurut saya itu ada beberapa faktor utamanya. Misalnya yaitu yang pertama, misalnya yang kita ketahui yaitu kualitas produknya yang terjaga. Dimana juga Felicia itu bisa memanfaatkan popularitasnya sebagai artis untuk menjadi brand ambassador dan memastikan bahwa produk kecantikannya itu efektif dan aman. Terus juga Scarlett ini kan menawarkan berbagai produk seperti body care, facial wash, serum, dan lain-lain kan. Nah, itulah yang akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Nah, mungkin itu ya menurut saya jadi faktor utamanya. Nah, menarik ya jawabannya. Kan media sosial ini memang berperan penting banget ya dalam pemasaran suatu brand ini. Gimana sih menurutmu besarnya dampak terhadap penjualan Scarlett itu sendiri? Iya, bener banget sih, kan dia juga artis, jadi memberikan dampak di media sosial ya. Nah, menurut saya ini Felicia Angelista ini dia termasuk orang yang sangat cerdas dalam memanfaatkan endorsementnya kan ya. Iya, dari selebriti lain, influencer, bahkan ada beauty vlogger. Nah, hal inilah yang memperluas jangkauan pasar dari Scarlett. Apalagi kan banyak testimoni positif dari pengguna kan. Iya. Kayak misalnya tentang review-review baik dari influencer atau bahkan konsumen. Nah, jadi nih selain itu tuh Scarlett tuh juga yang kita ketahui harganya cukup terjangkau sih. Benar, Jadi sangat kantong pelajar banget ya. Iya, benar banget. Jadi produk yang mereka itu bisa dijangkau oleh pasaran yang lebih luas dari remaja sampai dewasa. Nah, apalagi ini kan produknya juga mudah didapat. Kan kita tahu banyak di toko-toko fisik maupun di toko-toko online kan ya. Iya, benar. Oh iya ya kan, kayaknya nih Scarlett ini tuh memang suatu kombinasi dan strategi pemasarannya tuh emang efektif dan produknya juga berkualitas ya. Iya. Nah, sekarang tuh beralih ke topik yang mungkin agak berbeda nih dari yang sebelumnya, yaitu menghadapi kendala besar. Nah, kita tahu nih Geprek Bensu ini tuh bisnis ayam geprek yang milik Ruben Onsu. Nah, pernah tuh dia menjadi sorotan, kayak booming banget tuh di kalangan sosial media yang kita lihat, karena yang punya artis gitu ya, menjadi branding tersendiri dong buat dia gitu kan. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya sama bisnis ini? Kenapa dia tuh bisa mengalami penurunan yang drastis banget dari zaman berjayanya lah dibilang. Oke. Kalau misalnya pandangan saya ya, kan yang menarik dari kasus ini nih yang kita pelajari penting nih, itu tuh termasuk artis yang ingin berbisnis. Sebenarnya nggak beda jauh ya sama Celine ya. Kan sama-sama influencer dua-duanya. Cuman kan yang kita ketahui pada awalnya kan memang Geprek Bensu ini populer. Cuman ada beberapa masalah utama terkait yang kita ketahui hak cipta antara Ruben Onsu dengan pemilik waralaba ayam geprek lain yang memiliki nama yang hampir sama. Tahu kan yang Geprek Bensu sama ada lagi kan Bensu juga. Iya. Nah, itu tuh mungkin hak cipta atas nama Bensu ini sempat menjadi isu besar, di mana nih Ruben Onsu nih sering membawa perkara ini ke pengadilan dan untuk memperjuangkan
klaim tentang hak eksekutif atas nama Bensu ini. Cuman kan yang kita ketahui Mahkamah Agung ini memutuskan bahwa nama Bensu ini bukan milik Ruben, melainkan milik pihak lain yang sudah lebih dulu menggunakan nama tersebut. Nah, mungkin inilah salah satu faktor yang menjadi pukulan besar bagi pembisnis Ruben Onsu, karena kan ada perubahan nama brand dan juga dampak dari keputusan hakim tersebut. Jadi ini tuh kayak membahas masalah-masalah legal dari produk ini ya. Iya, betul. Lebih ke kendala hukum lah dibilang. Gimana sih dampaknya terhadap bisnis geprek Bensu? Nah, setelah keputusan pengadilan ini, gimana sih itu? Oh, kok misalnya itu kan mungkin dampaknya akan besar banget kan ya, karena kan yang kita ketahui ini Ruben geprek Bensu ini kan udah dikenal luas nih dulu. Iya, benar-benar. Nah, jadi kok misalnya ada terjadi masalah hukum ini terkait perubahan nama dan itu tuh akan menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Iya. Kamu bingung kan pas itu tentang antara geprek Bensu yang asli sama yang enggak gimana kan? Iya, benar sih, benar. Nah, itu tuh yang bakal menimbulkan kebingungan. Nah, loyalitas konsumen tuh juga akan sedikit terpengaruh karena mungkin ada ragu lah dari kita terkait bisnis di dalam masalah hukum ini kan. Iya, benar-benar. Nah, itu dia. Jadi kan kita juga produk ini kan perlu rebranding tentang makanan, tentang biaya besar dan waktunya juga kan lagi. Nah, sementara kompetisi di industri ayam geprek ini juga sangat ketat. Banyak bisnis ayam geprek lain yang muncul dan mengambil pangsa pasar. Nah, inilah yang jadi penyebab situasi yang memaksa Ruben untuk mengatur ulang strategi bisnisnya. Oh alah, benar. Jadi tuh menurut kamu apa sih yang bisa kita ambil? Apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus ayam geprek Bensu ini? Oh, kalau menurut saya sih mungkin yang paling pertama itu yang pentingnya riset ya. Iya. Riset dan persiapan tentang pematangan. Nah, terus kan riset tentang pematangan ini kan juga mencakup tentang hak legalitas ya. Nah, jadi kita harus menggunakan nama atau merek yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak cipta atau merek dagang tersebut sudah terdaftar dan tidak dimiliki oleh pihak lain. Jadi ini bisa menghindari kita dari masalah hukum di kemudian hari. Jadi selain itu misalnya popularitas besar seperti Ruben Onsu, ya bisnis ini harus tetap dikelola dengan baik dari sisi hukum, operasional, bahkan pun pemasarannya juga. Tidak hanya tentang mengandalkan nama besar dari influencer itu sendiri kan. Benar. Nah, bener banget sih yang kamu bilang itu kan. Jadi meskipun dia artis nih dan bisa menggunakan hak artis, apa sih namanya, keartisan dia buat menarik Privilege konsumen, privilege, menarik konsumen itu tetap masih diperluin perencanaan yang matang dan pengelolaan bisnis yang profesional juga ya. Benar. Iya, benar sekali sih, saya setuju juga. Ya memang lah popularitas ini kan memang sangat membantu di bisnis awal. Cuman kan kita juga harus melihat bagaimana dalam kita membuat bisnis ini kan harus bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Ya itu terkait tentang kualitas produk, strategi pemasaran yang efektif, dan manajemen yang baik, termasuk di dalam hal hukum dan keuangan. Wah, pembahasan kita ini emang menarik ya, cukup menarik dan lumayan menambah wawasan kan yang awalnya kita nggak tahu kenapa sih geprek Ruben Onsu ini tuh mengalami penurunan dan apa sih penyebab Scarlett ini tuh mengalami kelonjakan jadi populer banget. Nah ini tuh keren sih pembahasan kita. Jadi makasih banyak sih udah menuangkan opini-opinimu, udah apa sih namanya, udah mau membahas ini, menghabiskan waktu dan mengeluarkan pendapatmu gitu di pertanyaan-pertanyaanku. Oke, sama-sama. Senang juga sih bisa berbagi. Semoga jadi inspirasi dan pembelajaran bagi para pendengar juga ya. Jadi guys, terima kasih untuk para pendengar kita mengenai perbincangan-perbincangan bisnis artis yang sukses maupun yang gak sukses. Jangan lupa untuk terus mengembangkan diri. Jadi untuk para teman-teman semua yang masih berjiwa muda, untuk memikirkan ide bisnis yang baik dan bagus lah untuk kita generasi yang
apa sih namanya, Gen Z ya kita? Iya, Ya, Gen Z. ya, oke guys. Jadi sekian dari kita berdua. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.